Sampai detik ini PSSI masih terus ngegas untuk mencari para pemain keturunan, terutama yang grade A untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Harapannya jelas, bila Indonesia lolos ke round 3, skuad Garuda paling tidak bisa bersaing minimal untuk memperebutkan masuk ke round 4 apabila gagal finish di peringkat 1 ataupun 2. Tentu saja untuk mencapai itu semua dibutuhkan kedalaman skuad yang bagus. Dan masuknya Maarten Paes, Kelvin Verdonk, dan Jens Schreven dirasa ya masih belum cukup. Makanya sampai sekarang, nama-nama grade A lainnya pun masih terus diusahakan. Yang mana diantaranya ada Miss Hilgers dan Eliano Reinders, dua pemain Eredivisie yang udah memberikan sinyal positif. Di mana Mes khususnya bahkan menegaskan kalau berita soal Ortu yang nggak mengizinkan dirinya membela Indonesia adalah kebohongan belaka. Tentu saja berkaca dari jawaban itu, kemungkinan Mes akan membela timnas Indonesia pun benar-benar terbuka. Begitu pula dengan Eliano yang kayaknya mulai terbuka membicarakan soal kemungkinan membela timnas Indonesia. Sesuatu yang pada akhirnya membuat KNVB meradang. Karena bagaimanapun, baik Mes maupun Eliano sama-sama pemain muda yang diharapkan bisa membela timnas Belanda ketika mencapai peak performa mereka. Meskipun udah diperkuat banyak bek berkualitas, sepertinya Koshin masih ingin menambah kekuatan di sektor tersebut. Hal yang wajar mengingat selama ini, timnas seringkali apes atau jarang banget bisa tampil full squad, entah itu karena cedera atau hal lainnya. Terlebih, akan terlihat naif bagi Koshin apabila menolak pemain seperti Miss Hilgers, yang kita tahu merupakan bek andalan di salah satu klub kuat di Eredivisie, FC Twente. Ya, musim ini sendiri, Miss Hilgers udah tampil 32 kali bagi Twente di semua ajang. Dan secara keseluruhan, ia sudah mencatat 96 pertandingan bersama Twente, yang mana artinya tinggal 4 pertandingan lagi, Mes akan mencatatkan penampilan ke-100-nya. Jelas itu merupakan sebuah prestasi bagi pemain yang usianya masih 23 tahun. Lebih lanjut, Mes sendiri pada akhirnya menegaskan kalau berita soal Ortu yang nggak ngizinin ia membela Indonesia adalah kebohongan belaka. Di mana sampai detik ini ia masih menyimpan asa untuk bisa membela Garuda. Dan jika melihat gimana progres yang ada, tentu ini akan jadi sebuah hal yang menarik baginya. Sebab di timnas sendiri, kini banyak diisi pemain yang berkualitas seperti J.I.S., Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga nantinya ada Maarten Paes, serta Kelvin Verdonk. Belum lagi jika nantinya Jero Riedewald bergabung, maka tentu saja membuat kans Indonesia untuk melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia sangatlah terbuka. Dan Mes menjelaskan, ketika itu usianya masih 21 tahun, dan masih banyak yang harus dipertimbangkan. Namun sepertinya, ia beneran ingin main untuk timnas Indonesia, dan mulai kode tipis-tipis mulai dari pamer makanan khas Indonesia, sampai menyematkan tagar Kita Garuda di postingan Instagramnya. Yap, Miss Hilgers, dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Elf Football, menjelaskan banyak hal mulai dari masalah ortunya tadi, sampai peluang dirinya bermain untuk Indonesia. Saya jatuh cinta pada Indonesia karena keluarga saya setengah Indonesia, tetapi saya masih merasa saya bermain untuk Twente, saya perlu fokus di situ. Media sana mengatakan, jika orang tua saya tidak mengizinkan. Tetapi itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah mengatakan menolak. Dan sampai saat ini saya masih terbuka untuk itu. Hanya saja ketika itu saya masih berusia 21 tahun. Belum begitu yakin memutuskan. Mungkin agak terlalu dini. Tapi dalam sepak bola semuanya bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan tentang diri Anda sendiri. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Ucap bek 23 tahun tersebut. Yap, lain Miss Hilgers, lain pula Eliano Reinders. Pemain yang kini merumput di PSC Zwolle tersebut memang digadang-gadang akan menjadi pesaing serius Marcelino Ferdinand di pos playmaker. Maklum, selama ini Marcel ibarat seperti nggak ada pesaing paten di posisi itu, sehingga membuatnya sedikit terlena. Dan dengan adanya Eliano, maka Marcel pun diharapkan bisa lebih terpacu untuk lebih meningkatkan performanya dan itu bagus.
Yap, kembali soal Eliano. Bicara kualitas, jelas ini pemain levelnya grade A untuk timnas Indonesia. Secara gameplay, ia adalah tipe pemain yang mirip kakaknya, yakni simple dan efektif. Di mana Eliano lebih fokus untuk gimana caranya mengalirkan dengan cepat dan progresif. Selain itu, meskipun masih berusia 23 tahun, soal jam terbang, ini pemain nggak perlu diragukan lagi. Musim ini sendiri ia tampil sebanyak 31 kali di Eredivisie dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Nah, yang bikin ini pemain lebih spesial lagi, ia nggak cuma fasih main sebagai playmaker. Dilansir dari Transfermarkt, Eliano rupanya juga cukup sering dimainkan di berbagai posisi winger kanan atau kiri, lalu gelandang tengah, hingga wingback kanan ataupun kiri. Itu artinya, satu lagi pemain versatile yang bisa menjadikan Caution lebih punya banyak opsi di dalam skuadnya. Lebih lanjut, dalam sebuah interview yang dilakukan Yusa Nugraha, Eliano mendapatkan pertanyaan soal Indonesia. Dan secara jujur, ia sangat ingin mengunjungi Indonesia bersama pasangannya. Dirinya pun juga senang dengan makanan-makanan asli Indonesia, di mana makanan itu didapatkan Eliano saat ibu dan neneknya sengaja memasak untuknya. Menurutnya, makanan Indonesia adalah salah satu makanan terenak yang pernah ia makan. En ben je ooit naar Indonesië op vakantie geweest? Nee, ik wil nog wel met mijn vriendin samen. Alleen, ja, we hebben natuurlijk nu ook ik heb natuurlijk nu ook een zoontje. We hebben een zoontje, een kindje. Ja. Dus het gaat nu wat lastiger natuurlijk, want hij is nog maar net, hij is nu bijna 4 maanden. Ja, Maar dat wordt lastig, ja. uiteindelijk is het zeker mijn doel om daar naartoe te gaan, naar Indonesië. En eten jullie misschien in Nederland vaak Indonesisch eten? Ja, sowieso. Ja? Wat vind je het lekkerst Ja. Indonesisch eten? Ja, nasi met smoor, hoe noem je dat smoor? Rica-rica Oh, rica-rica. met vis. Rica-rica Dat. met vis. Ja. Ja, Oké. ja, zulke gerechten, ja. Ik lust eigenlijk alles wel wat met de Indonesische keuken te maken heeft. En kopen jullie die bij een restaurant of koken jullie die zelf? Misschien je vriendin koken? Nee, dat wordt dan ook gekookt door de oma's. Oh, oké. Door familie. schoonmoeder, ja. Ja. Ja, door familie gewoon. Oké, is Dat is goed. toch wel het lekkerste. Kemudian jika berbicara soal peluang Eliano membela timnas Indonesia, sebenarnya Eliano sendiri masih belum memikirkan timnas mana yang akan ia bela, apakah Belanda atau Indonesia. Hal itu lantaran ia masih ingin berkembang lebih jauh bersama klubnya dan bisa menjadi salah satu gelandang terbaik di Eredivisie untuk kemudian melebarkan sayap keluar Belanda seperti sang kakak. Namun satu hal yang pasti, Eliano tidak pernah menutup pintu untuk Indonesia dan menegaskan jika segala sesuatu bisa berubah kapan saja. Dan sama seperti Messil Girls, Eliano melihat prospek cerah yang ada di timnas Indonesia bersama para pemain muda. Maka dari itulah, wajar jika KNVB benar-benar merasa berang ketika Mes dan Eliano berkata demikian. Sebab makin kesini, manuver PSSI untuk mengambil pemain keturunan, terutama pemain muda potensial Belanda, beneran sangat gokil. Yap, jika nantinya Mes dan Eliano ini beneran bisa membela Indonesia, maka kita harus mengapresiasi. Sebenarnya nggak cuma mereka, tapi para pemain yang udah duluan join, mereka benar-benar rela mengorbankan privilege-nya untuk bisa main buat Indonesia. Dan khusus Mes maupun Eliano, jelas mereka berdua adalah pemain muda yang beneran diharapkan KNVB bisa membela timnas Belanda ketika mencapai peak performa. Terutama Mes nih, yang bagaimanapun 5 tahun lagi, ia bisa menjadi andalan ketika Van Dijk, yang kini udah berusia 32 tahun mulai menurun. Tapi jika akhirnya ia memilih Indonesia, dan kita tahu kan gimana jagonya PSSI sekarang ini dalam urusan lobby-melobi, maka jelas harapan Indonesia untuk bisa diperkuat pemain terbaik di tiap lini bisa aja terwujud. Dan jika Mes serta Eliano ini masuk, atau mungkin Jairo sekalian, maka peluang untuk menggait Kevin Dix oleh Romeni hingga Emil Audero pun juga makin besar. Lalu soal pemain Liga 1, seperti Rizky Ridho, Hernando, Yakob Sayuri, hingga Babang Imut, Witan Sulaiman atau yang lainnya, gak usah minder dan tetap fokus pada diri sendiri. Percayalah, kalian juga punya potensi. Tapi ya emang, kalau ini kerja kerasnya harus lebih sih, karena saingannya pun makin berat. Namun sekali lagi, jadikan persaingan ini sebagai hal yang positif, karena pada akhirnya timnas adalah soal kualitas,
bukan dari liga mana ia bermain, kan gitu. Ibaratnya kalian main di Liga Zimbabwe sekalipun, kalau di mata Coach Shin kalian emang layak, ya udah pasti bakal main kok. Jadi nggak usah takut bersaing karena ini bukan masalah tega nggak tega. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Toel, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.